Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Mustafa Kamal, peserta Lata TPNS Kemenag tahun 2025, gelombang 5, angkatan 2012. Saya akan meresume tentang materi kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan kesiapsiagaan bela negara ada 5 nilai bela negara. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ada 6 poin. Yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani, kemudian kesehatan jasmani, kesiapsiagaan mental, kesehatan mental, kemudian memiliki etika atau etiket dan moral, dan terakhir adalah menjunjung kearifan lokal. Mengapa bela negara itu penting? Karena bela negara menjadi penting karena merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatannya. Dengan kesadaran bela negara, masyarakat dapat bersatu, berkontribusi terhadap pembangunan, dan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Membela negara melibatkan lebih dari sekedar pasukan keamanan. Hal ini memerlukan tindakan sederhana seperti menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan berpartisipasi aktif dalam kemajuan ekonomi sosial. Kesiapsiagaan jasmani yaitu adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Kemudian ada kesiapsiagaan mental, yaitu kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Nah, kesehatan mental yaitu sistem kendali dari sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik, cenderung ke emosi, dan sistem korteks prefrontalis, cenderung rasional yang tepat. Nah, terakhir ada kearifan lokal, adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Ada nilai-nilai bela negara, salah satunya adalah yang pertama, cinta tanah air dengan poin-poin indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan.
Yang kedua dari nilai-nilai bela negara adalah sadar berbangsa dan bernegara, yaitu disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Yang kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, bangga terhadap bangsa negara sendiri. Yang kelima, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Yang keenam yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk nilai-nilai bela negara yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaannya secara baik dan benar. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa negara. Yang keempat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama manusia sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Untuk poin yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah rela menolong sesama warga negara yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kultural. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa negara. Yang keempat adalah membela bangsa dan negara sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Untuk yang indikator terakhir yaitu berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Untuk yang kelima, dari nilai-nilai bela negara adalah mempunyai kemampuan awal bela negara dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk ancaman di lingkungannya. Yang ketiga adalah senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Yang keempat adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Poin yang terakhir adalah memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam keragaman hayati. Selanjutnya saya akan meresume juga tata tempat kegiatan resmi atau keprotokolan. Nah, tata tempat kegiatan resmi atau keprotokolan adalah aturan mengenai pengaturan posisi atau tempat duduk para pejabat dan tamu undangan dalam suatu acara, baik acara kenegaraan atau acara resmi lainnya. Pengaturan ini berdasarkan hierarki jabatan dan kedudukan masing-masing individu. Berikut contoh dari denah tata letak kegiatan resmi. Di sini di tengah-tengah ada lambang negara, kemudian di sebelah kiri ada gambar resmi presiden, kemudian ada gambar wakil presiden sebelah kanan. Untuk eh, posisi Indonesia ada sebelah kanan dan pihak tamu ada sebelah kiri dan di tengah-tengahnya adalah pers atau wartawan. Seperti itu. Untuk kesimpulan resume ini adalah setiap warga negara wajib bela negara demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan bangsa. Negara diwakili melalui kekuatan militer dan pendidikan, ekonomi, budaya, dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan kecintaan terhadap negara. Memperkuat bangsa dan menjawab tantangan masa depan bisa dilakukan dengan bersatu dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Sekian resume materi bela negara yang saya paparkan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.